saya sedang mengikuti paten teknik kementerian koperasi dan UMKM ya. Jadi kita pelatihan pendampingan dari Kemenkom. Kita daftar dulu ya. Jadi aku sudah registrasi karena datangnya pagi-pagi banget. Nah ini daftarnya. Ini ibu-ibu biasa suka selfie. Tuh lihat tuh. 60 orang yang hadir. Nah, ini ibu-ibu biasa selfie ini. Karena acara belum dimulai jadi masih banyak. Aku dari Kelapa Dua, Fauziah. Namanya apa nih usahanya? Geboy ya. Dapur Bohai. Dapur Bohai sesuai dengan orangnya si Bohai. Kita bertemu dengan Poyanti, usahanya KPI ini. Ini cimut. Emang bagusan segini ya? Iya. Produknya Harganya berapa nih Bu? segini, kalau itu saya jual kalau nggak salah 35, kalau 35 segini sama ini ya. ya. Oh, 35 ini Bu. Kalau misalnya kalau Oke, nomor HP-nya 08 588 30 19 385. Oke, ini teleponnya ya biar nanti telepon Bu Yanti kalau mau pesan KPI. Kalau kita ketemu dengan Bu Rubit, hari ini pengusaha dari Joglo, dia bikin ini kue basah. Nah bagi teman-teman yang pengen order kue basah dengan Bu Rubit, tolong sebutin nomor HP-nya di sini. Oh iya, bisa hubungi saya di nomor 08 577 4556 224. Ya, terima snack box ya Bu ya. Ya. Ini dia buat sendiri. Sambil menunggu acaranya, kita lagi Zoom ya, dan ini lagi offline dan belum mulai. Nanti kita mulai setelah acara pembukaan. Ini adalah acara pendampingan usaha bagi wirausaha perempuan tahun 2022 yang diadakan oleh Kemenkom PUKM dari Paten Planner. Ini kita akan meliput produk-produk teman-teman usaha kita. Ini adalah produk-produknya. Ini adalah produk saya, belum lengkap. Memang saya itu. Kayaknya besar. Ini snackbox. Udah belanja apa aja ya? Oh gitu ya? Pantesan katanya kalau lagi sakunya gitu. Iya, memang harus ada support gitu. Ini tas, ini produk teman kita ya, menggiurkan sekali. Ini produk organik gitu kan. Cakep ya. Bagus. Jadi yang warna ini favorit kalau di Jakarta Barat. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita adalah orang yang beruntung. Karena apa? Karena hari ini kita bisa hadir di sini. Sementara orang di luar sana ingin hadir ke sini, tetapi punya kendala. Pertama, waktu; kedua, kesempatan, dan lain-lainnya. Betul. Untuk kita syukuri bahwa kita bisa menikmati acara ini dan disaksikan oleh pejabat koperasi di sini, ada dari Kementerian Koperasi yang hadir. Baik, kita akan memulai acara ini dengan pertama kita akan mendengarkan sambutan dari pejabat Kementerian Koperasi, kemudian kita akan juga mulai dengan talk show yang akan dimoderatori oleh pendamping UMKM kita Pak Andi Wardana. Kemudian nanti ada lagi tanya jawab ya. Narasumber kita ada 2 orang, perempuan-perempuan hebat yang akan kita contoh dan kita pelajari kiat-kiat menjadi sukses dari beliau. Baik, saya akan mengundang ke atas panggung ini. Silakan ke depan Ibu Elam dari Kementerian Koperasi. Silakan Ibu untuk ke sini.
Kemudian saya akan mengundang juga Bapak moderator kita, beliau begitu peduli sama kita, beliaulah yang selama ini mengumpulkan kita semua untuk bisa hadir sini. Ya, silakan Pak Andi, dan kita juga akan mengundang narasumber kita, Ibu Nur Hidayati, founder Teras Koma. Silakan Ibu Nur untuk naik ini. Dan satu lagi adalah narasumber kita Ibu Erna Sari, beliau adalah founder Ayam Penyet Bandung. Mudah-mudahan dia bawa sesuai dengan tema yang diadakan oleh Kemenko UKM, yaitu pendampingan usaha bagi wirausaha perempuan tahun 2022. Jadi saya akan sharing dari awal saya merintis sampai dengan ada di titik ini. Jadi kita mulai nanti langsung buat pemula-pemula. Saya pun dulu mulai dari nol banget ya, dari yang nggak punya alat apa-apa, hanya menggunakan alat yang ada di rumah, gitu ya. Sebenarnya di dapur itu kita punya alat, Bu. Kita punya penggorengan, kita punya kompor, kita punya kukusan, itu aja yang ada aja yang kita pakai. Itu yang saya lakukan. Jadi nama saya Nur Hidayati, brand yang saya bawakan adalah Teras Koma. Lahir di Pati pada tanggal 25 Maret 1968, ibu dari satu anak. Awalnya saya baru bisa berjualan kue kering. Yang pertama saya jual hanya 3 macam, yaitu nastar, kastengel, dan putri salju. Dan saat ini jadi ikonnya Teras Koma. Setelah mengalami jatuh bangun, saya sudah habis modal. Berawal dari teras rumah orang tua. Dulu awalnya bakmi Jawa, jualan bakmi Jawa di Teras Koma tahun 2014. Setelah sebelumnya saya buka usaha kantin di Mercu Buana, segmennya adalah mahasiswa-mahasiswa. Lalu tidak berjalan lancar, kemudian saya mengembangkan usaha saya itu di pinggir jalan supaya segmennya lebih luas lagi. Jadi tidak hanya mahasiswa, tapi ada masyarakat sekitarnya. Jadi restoran sederhana dan kantin yang saya buka itu tahun 2011-2012 adalah makanan serba hijau dan makanan-makanan pendamping seperti nasi uduk dan lain-lain. Kemudian tidak berjalan lancar juga, saya buka restoran sederhana di pinggir jalan ini mungkin sekitar 6 bulan. Lalu itu hasil dari join bersama teman. Kalau kantin dari sendiri, akhirnya gagal juga 6 bulan, kita tutup. Sudah habis-habisan modal. Pada akhirnya saya buka di tempat yang ada dengan menggunakan alat yang ada, yaitu di teras rumah orang tua. Ya, modal sudah habis-habisan ya Bu. Ini adalah alat yang saya gunakan di awal-awal. Mungkin ibu-ibu banyak yang punya ya, oven-oven tangkring yang ada ya seadanya. Lalu mixer jadul banget, mixer lawas, hand mixer ini punya orang tua saya, dan ovennya adalah oven saya. Kamu bisa apa? Kamu bisa bikin apa? Nah, misalnya mau bisnis, saya mikir-mikir harus survei atau segmen saya ini menengah ke atas tuh menengah ke bawah ya. Itu sebenarnya penting kalau untuk orang-orang ekonomi ya, tapi kalau saya enggak. Saya lakukan apa yang saya bisa, apa yang saya sukai, kue yang saya sukai. Oh iya, saya cuma bisa ini. Saya bisa bikin donat. Saya cuma punya resep ini. Ya udah, itu aja yang kita bikin. Sesuai dengan passion kita atau hobi kita. Nah, jadi nggak usah mikir saya jualan brownies laku nggak ya? Ya, kalau saya jualan ini rugi nggak ya? Jangan terlalu banyak pikirin itu. Just do it aja, lakukan aja dulu. Mau laku apa enggak? Yang penting kita ikhtiar, kita usaha terus. Karena kalau kita ikhtiar itu adalah melakukan setiap hari dengan jualan yang sama, dan doa itu juga bagian dari ikhtiar. Jika kita ikhtiar, lalu hasil akan mengikuti, itu bonus dari Allah ya. Jadi nanti akan didatangkan pelanggan sendiri sama Allah selama kita rajin berusaha. Seperti ada salah satu dalilnya ya, burung yang terbang pagi subuh aja, yang kelihatannya kita cuman terbang gitu ya, pulang-pulang bawa makanan untuk anak-anak yang sarangnya. Jadi rezeki itu sudah ada takarannya sendiri. Jadi nggak usah mikir saya jualan brownies laku nggak ya? Ya, kalau saya jualan ini rugi nggak ya? Jangan terlalu banyak pikirin itu. Just do it aja, lakukan aja dulu. Mau laku apa enggak? Yang penting kita ikhtiar. Karena kalau kita ikhtiar itu adalah melakukan setiap hari dengan jualan yang sama, dan doa itu juga bagian dari ikhtiar.
Jika kita ikhtiar, lalu hasil akan mengikuti, itu bonus dari Allah ya. Jadi nanti akan didatangkan pelanggan sendiri sama Allah selama kita rajin berusaha. Seperti ada salah satu dalilnya ya, burung yang terbang pagi subuh aja, yang kelihatannya kita cuman terbang gitu ya, pulang-pulang bawa makanan untuk anak-anak yang kesayangannya. Jadi rezeki itu sudah ada takarannya sendiri. Mulai aja dulu, nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak rencana, karena bisnis saat ini yang paling tepat dilakukan adalah bisnis yang dikerjakan, bukan hanya direncanakan, bukan hanya dipikir-pikir, betul? Betul ya? Kalau kebanyakan mikir kita nggak akan do it. Ini yang saya terapkan ke diri saya juga ya. Selanjutnya, setelah kita melakukan, artinya kita sudah ikhtiar, karena ada kemauan, pasti di situ akan ada jalan. Lalu setelah kita melakukan, kita mulai ikhtiar, kita tinggal sabar dan tawakal. Kita usaha, kita pasrahkan, tawakal itu artinya menyerahkan semua hasil akhir kepada Allah. Awal dari gimana caranya saya bisa bertahan hidup untuk besok. Jadi tak memikirkan, aduh brandnya harus apa, lalu desain kemasannya harus gimana gitu, enggak. Jadi saya memulainya pada tahun 2013 itu dengan modal nekat. Jadi dari trotoar seperti ini, boleh dilihat di trotoar pinggir jalan. Brandnya juga dengan desainnya yang seadanya. Jadi pada saat memulai itu seperti yang Bu Nur bilang tadi, kita mulai aja dulu gitu ya, dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita punya. Ya udah action aja dulu, karena kalau misalkan terlalu banyak pemikiran, terlalu banyak aduh takut ini takut itu, akhirnya kita nggak mulai-mulai. Betul. Nah kalau saya memang diuber gimana caranya saya bisa bertahan besok gitu. Jadi ini awalnya saya mulai dari tahun 2013. Ini kondisinya ya gitu. Di tahun pertama alhamdulillah berjalan lancar gitu. Semuanya saya melakukannya sendiri. Karena saya pada saat itu tinggal sama suami, lalu saya juga habis melahirkan. Jadi benar-benar ternyata bisnis itu nggak seperti itu gitu. Nggak hanya sebagai jualan, laku, dibayar, selesai. Ternyata bukan itu. Semakin kita banyak belajar, semakin kita mengikuti pelatihan-pelatihan, akhirnya oh iya, ternyata bisnis itu kita harus memisahkan keuangan pribadi, usaha, supaya apa? Supaya profesional, ada data rekodnya, seperti itu. Kita perlu pendampingan, perlu belajar banyak. Nah, itu yang saya lakukan. Saya rajin sekali ikut festival-festival untuk upgrading diri, seperti itu. Jadi masuk di Food Startup Indonesia tahun 2021, lolos, dan pada saat pandemi kita nggak bisa pergi ke Jogja, lalu diundang secara khusus masuk lagi di 2022, lalu diberangkatkan ke Bali juga. Jadi itu eventnya berdekatan dan alhamdulillah bisa ketemu Pak Menteri langsung, lalu ketemu jaringan yang luar biasa, bisa belajar banyak dari teman-teman yang udah pada sukses. Akhirnya kita punya oh iya ternyata bisnis tuh kayak gini gitu. Jadi itu menambah wawasan ya itu ya. Ini adalah cabang yang saya punya saat ini, ada di wilayah Jakarta Barat, hampir 6 ya. Jakarta Barat ada di Lipo, di Puri, di Pujasera. Ini adalah cabang yang saya punya saat ini, ada di wilayah Jakarta Barat, hampir 6 ya. Jakarta Barat ada di Lipo, di Puri, di Pujasera. Kita ada di Jalan Raden Saleh. UKM itu ada 5 kalau saya lihat ya. Masalah permodalan, perizinan, kurangnya inovasi, gagap teknologi. Semua itu, dan juga ada tentang pajak. Pajak itu nggak mesti harus bayar pajak, tapi ada laporannya. Seperti itu, dan ada laporan keuangannya juga. Jadi nanti di dalam pelatihan selanjutnya ada dibagi per kelas, itu bapak ibu-ibu nanti ambil kelasnya ya. Kami akan adakan asesmen mana sih wirausaha pemula, mana calon wirausaha. Mungkin itu saja Bu mau sampaikan. Cukup sekian, nanti kita ada aktif ya di informasi di WA ya untuk paten perempuan Jakarta Barat.